Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, selamat pagi. Kenalkan nama saya Selvi Wistia Putri. Saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak, program studi kesehatan masyarakat. Nah, tujuan dari pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu saya akan memberikan informasi mengenai penerapan protokol kesehatan di masyarakat. Oke, langsung saja. Apa itu protokol kesehatan? Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Nah, jadi protokol kesehatan ini merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang dalam rangka untuk mencegah eh, penularan virus corona. Nah, di dalam protokol kesehatan ini memiliki sebutan dengan 5M. Nah, langsung saja, apa-apa saja yang termasuk ke dalam 5M tersebut? Nah, yang pertama yang termasuk ke dalam 5M tersebut yaitu dengan memakai masker. Kita dianjurkan untuk selalu memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik dan sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Nah, di sini dari 5M, yang pertama yaitu dengan memakai masker. Kita dianjurkan untuk selalu memakai masker, terutama saat berada di luar rumah. Karena kita tidak tahu bahwa eh, paparan virus corona ini bisa masuk melalui udara, bisa masuk melalui hidung, mata, dan juga mulut yang disebarkan melalui percikan udara. Nah, oleh sebab itu, kita dianjurkan untuk selalu menggunakan masker, terutama saat berada di luar rumah. Nah, kita juga di sini, menurut WHO, kita juga dianjurkan untuk selalu memakai masker juga saat berada di dalam rumah. Dalam artinya, di dalam rumah kita memakai masker saat misalnya ada salah satu anggota keluarga kita yang mengalami atau mengidap penyakit virus corona ini. Nah, dengan ini kita dianjurkan untuk memakai masker. Ataupun misalnya kita sedang ada pertemuan di dalam rumah. Nah, di sini kita juga dianjurkan untuk memakai masker untuk menghindari percikan-percikan partikel-partikel yang berbahaya. Nah, 5M yang kedua yaitu dengan mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk ataupun bersin. Nah, di sini kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan sesering mungkin, terutama pada saat kita sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Seperti contoh misalnya, kita saat kita mau makan ataupun setelah makan, kita diwajibkan untuk mencuci tangan. Kemudian setelah kita BAB atau buang air besar, kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Dan aktivitas-aktivitas yang lain yang mana
setelah yang mana seperti setelah kita memegang benda kotor. Nah, di sini kita juga dianjurkan untuk selalu mencuci tangan. Nah, dalam pencuci tangan ini memiliki 6 langkah menurut Dinas Kesehatan. Nah, dari 6 langkah ini, yang pertama yaitu dengan gerakan menggosok kedua tangan seperti ini. Kemudian gosok punggung jari dan sela-sela jari tangan seperti ini. Dan kemudian lakukan dengan sebaliknya lagi. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu gosok kedua telapak tangan, gerakan seperti ini. Kalau tadi dengan gerakan memunggung, sekarang dengan gerakan menggosok kedua telapak tangan. Oke, nah langkah yang keempat itu jari-jari sisi dalam genggaman tangan. Lakukan dengan seperti ini, dengan gerakan mengunci ya, dengan gerakan seperti ini lakukan. Kemudian langkah yang kelima yaitu dengan genggaman, yaitu ini ibu jari tangan ini lakukan genggaman dengan gerakan memutar. Mengapa tidak semua jari dilakukan dengan gerakan seperti ini, hanya ibu jari saja dilakukan dengan gerakan seperti ini? Karena pada langkah yang kedua, ketiga, dan keempat tadi kan seperti ini, dan juga seperti ini, gerakan jempol ini tidak terkena saat kita melakukan gerakan. Nah, oleh sebab itu makanya ada gerakan khusus lagi, yaitu gerakan jempol atau ibu jari dengan seperti ini. Ya, kemudian langkah yang keenam itu gosok dengan memutar ujung jari. Lakukan gerakannya dengan seperti ini. Nah, kita dianjurkan lakukan gerakan seperti ini dan bandingkan dan putar lagi dengan gerakan seperti ini. Sebaliknya ya, kiri dan kanan kita lakukan dengan bersamaan. Nah, gerakan ini bisa dilakukan di rumah. Mungkin langkah-langkah ini bisa membantu ibu-ibu dalam bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, setelah kita selesai dengan melakukan langkah-langkah seperti ini, kita bisa membilas dengan menggunakan air yang bersih. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan tisu ataupun juga bisa dengan menggunakan sapu tangan. Oke, 3M yang ketiga itu dengan menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. Nah, dari 3M yang ketiga ini yaitu dengan menjaga jarak. Kita dianjurkan untuk selalu menjaga jarak dengan orang yang terdekat di sekitar kita. Karena kita tidak tahu bahwa orang yang terdekat di sekitar kita dalam keadaan sehat maupun sakit. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk selalu menjaga jarak dengan orang yang terdekat di sekitar kita. Oke, untuk 5M yang keempat itu menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak yang sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia dan mengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Nah,
Dari 5M ini, yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Kita dianjurkan untuk menjauhi kerumunan atau keramaian di sekitar kita. Karena seperti tiga yang 5M yang ketiga tadi, yaitu dengan menjaga jarak ini tadi, bahwa kita tidak tahu orang yang terdekat di sekitar kita dalam keadaan sehat maupun sakit. Nah, oleh sebab itu, untuk memutus rantai penularan COVID-19, kita dianjurkan untuk menjauhi kerumunan atau keramaian. Apalagi pada seorang lansia di atas 60 tahun ini kan eh, mudah terserang penyakit. Nah, oleh sebab itu untuk berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan dan menjauhi keramaian. Yang kelima yaitu 5M yang kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah, menurut Kemenkes. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Nah, dari 5M yang kelima ini yaitu kita dianjurkan untuk mengurangi mobilitas atau bepergian ke mana kemana saja. Nah, di sini dalam mengurangi mobilitas ini yaitu untuk memutus rantai penularan virus corona itu sendiri. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunisasi yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian. Terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Jangan pula untuk selalu meningkatkan kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Jika kamu atau keluarga memiliki gejala virus corona, silakan periksa diri Anda kepada pelayanan kesehatan terdekat. Nah, di sini selain kita mematuhi dari 5M yang tadi itu, yang pertama dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas ini tadi, kita juga dianjurkan untuk melakukan vaksinasi. Nah, gunanya dari vaksinasi ini untuk meningkatkan imunitas tubuh kita agar tetap kuat dalam melakukan aktivitas. Nah, dalam vaksinasi ini sendiri, kita dianjurkan untuk melakukan, pada saat ini kan vaksinasi kan ada 2 ya, kalau nggak salah ya, yaitu vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua. Nah, untuk vaksinasi yang pertama ini kita dianjurkan melakukan vaksinasi pertama, terus setelah itu dengan antara jarak dari 28 hari, kita juga dianjurkan untuk melakukan vaksinasi yang kedua untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Diharapkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu agar segera melakukan vaksinasi ke pelayanan terdekat di sekitar, pelayanan kesehatan terdekat di sekitar. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu mematuhi protokol yang ada agar kita semua bisa terhindar dari paparan virus corona. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Semoga informasinya yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Baiklah, saya pamit dulu. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.